warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum anak-anak. Mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini dengan pelajaran PKLH dengan topik hubungan manusia dengan lingkungannya, KD 333, mengidentifikasi lingkungan sehat dan tidak sehat di lingkungan sekolah dan rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang menanam, ya. Apa maksudnya ini? Kita lihat. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah cara-cara menjaga lingkungan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang diciptakan Tuhan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan alam ini bisa berubah-ubah kondisinya dari waktu ke waktu. Perubahan kondisi lingkungan alam tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan. Selain faktor bencana alam, kerusakan lingkungan alam juga bisa diakibatkan oleh buruknya perilaku manusia. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam, manusia sebagai makhluk paling cerdas di bumi harus berperan aktif dalam melestarikan lingkungan alam. Beberapa cara menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang pertama, minim sampah atau zero waste. Ya, ada juga yang mengatakan zero itu adalah nol, ya, tidak ada sampah sama sekali. Tapi itu agak sulit, tapi kita mencoba untuk meminimalisir sampah. Zero waste adalah suatu gerakan untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahkan membuat kompos sendiri. Gerakan ini tidak melibatkan pembakaran dan penimbunan seperti yang umumnya dilakukan pada limbah, sehingga dapat melestarikan dan memulihkan semua sumber daya. Bagaimana menjalankan gaya hidup zero waste? Gaya hidup zero waste sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dijalani. Sebagai permulaan, kita dapat memulainya dari rumah dan dari kita sendiri. Contohnya, ketika membersihkan dapur, kita dapat menggunakan kain sebagai alat bersih-bersih daripada tisu. Dengan demikian, kita sudah mengurangi sampah tisu. Kemudian ketika berbelanja, usahakanlah berbelanja di toko yang berada di sekitar rumah daripada di supermarket yang besar. Gunakanlah tas belanja yang dibawa sendiri dari rumah ketika berbelanja. Selain menyokong ekonomi lokal, kita juga mengurangi pemakaian plastik yang berbahaya bagi alam. Bea Johnson mengemukakan prinsip zero waste yang terdiri dari 5R, yaitu 1. Refuse atau menolak, maksudnya menolak penggunaan kantong plastik dan pembakaran sampah. 2. Reduce atau mengurangi, maksudnya mengurangi penggunaan bahan plastik. 3. Reuse atau memakai kembali, maksudnya memakai kembali bahan habis pakai. Yang keempat, recycle atau mendaur ulang, maksudnya memanfaatkan bahan bekas menjadi bahan yang berguna kembali. 5. Rot atau membusukkan sampah, maksudnya memanfaatkan sisa makanan menjadi pupuk yang bermanfaat. Gaya hidup minimalis yang dibawa oleh zero waste berupaya untuk memaksimalkan penggunaan barang, menghindari penggunaan barang berbahan plastik, dan meminimalisir sampah rumah tangga. Zero waste harus dimulai dengan menolak penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, sulit terurai, dan tentu saja sekali pakai. Tolak penggunaan benda-benda yang berpotensi menjadi sampah dan kurangi konsumsinya. Siap anak-anak ya? Kita coba latihan itu menjadi budaya kita sehari-hari.
Reverse tadi apa tadi? Ya, menolak penggunaan kantong plastik dan mengganti dengan tas yang bisa dipakai kembali. Kemudian menolak pembakaran. Nah, setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan dan ini sudah ada pasalnya. Pasal 126 huruf E Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, ya. Kemudian mengurangi sampah plastik. Satu, mengurangi plastik pembungkus makanan. Dua, tempatkan sisa makanan dan snack di toples kaca. Gunakan kotak makanan yang dapat digunakan kembali. Empat, bawa tas belanja sendiri ke pasar atau supermarket. Yang kelima, gunakan botol minum yang dapat digunakan kembali. 6. Gunakan gelas kaca atau keramik dan hindari gelas plastik. 7. Jangan menggunakan peralatan makanan sekali pakai. 8. Kurangi take away dan memperbanyak makan di tempat. Kalaupun harus take away karena sekarang lagi PSBB, maka gunakanlah tempat sendiri, ya, sehingga tidak menggunakan bahan plastik untuk tempat makanannya. Reuse atau memakai kembali. Penggunaan kembali barang yang sudah tidak terpakai secara langsung. Contoh, menggunakan kaleng bekas untuk pot bunga atau menggunakan botol isi ulang. Nah, ini kan bekas minum, ya. Kemudian jangan dibuang ini. Diseri jadikan tempat pulpen. Ini bekas minuman, mungkin kaleng susu ini ya, bisa dipakai diisi tanah dan ada tanamannya. Recycle. Nah, dari barang-barang bekas yang plastik tidak dibuang tetapi dijadikan berbagai macam barang lagi yang berguna, bisa tas, dompet, taplak dan lain-lain. Dan ini salah satu contoh juga EcoBrick namanya, di mana botol bekas minum diisi kertas-kertas, kemudian sampai penuh dikumpulkan, diikat dan bisa dijadikan kursi atau hiasan yang lainnya. Ya, namanya keterampilan EcoBrick. Kemudian rot, membusukkan makanan. Nah, ini makanan yang sudah busuk jangan dibuang begitu saja atau di tempat sampah, dikumpulkan jadi satu, kemudian diolah untuk menjadi kompos, ya. Nah, yang kedua, menggunakan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih adalah suatu tindakan dalam mengatasi kerusakan hutan atau lingkungan dengan cara menebang pohon yang sudah siap pakai atau yang siap diproduksi dan membiarkan pohon yang lain itu tetap tumbuh. Jadi yang diambil yang seperlunya dan pantas untuk dipotong. Nggak bisa semuanya, ya. Nah, kemudian penerapan tebang pilih ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang ketiga, reboisasi dan penghijauan. Reboisasi terkadang mirip-mirip seperti penghijauan, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaannya. Reboisasi adalah kegiatan menghutankan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Ya, hutan yang gundul jangan dibiarkan, tapi kita tanami kembali. Itu namanya reboisasi. Kalau penghijauan adalah kegiatan penanam pohon pada lahan kosong atau lahan tandus agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kembali kesuburannya. Ya, kalau lahan kosong itu kena banjir atau apa, habis nanti tanahnya bisa tandus. Oleh karena itu diadakan penghijauan. Nah, ini ada gambar reboisasi. Hentikan penebangan ilegal. Selamatkan bumi. Ayo anak-anak, kita mulai menanam pohon agar bumi kita bisa lebih lestari. Demikian anak-anak, semoga dapat dipahami ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.